Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi'un. Ya ampun. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDS 9 Trongkong Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta stafnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan presentasi tentang program berbasis proyek. Nah, di sini saya akan menyampaikan rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Siska Yulistia SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Ropa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakili Pak Jok sebagai Pak Kepala Sekolah. Dia tidak bisa hadir karena ada kegiatan rapat di SD 10. Nah, baiklah di sini saya mewakili Pak Jok, di mana di sini Pak Bayu dia akan melakukan presentasi tentang rancangan program berbasis proyek. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi di sini kita dukung dan partisipasinya tentang proyek program yang akan diangkat oleh Pak Bayu. Di sini dia akan mengangkat program mangkat gasi yang akan mengembangkan bakat melalui gerakan senam asik. Mungkin tidak banyak di sini Pak Bayu, saya selaku yang mewakili Pak Bejo, kami di sini akan selalu mendukung program di mana program yang akan memajukan sekolah ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siska. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua. Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagi yang beragama Islam, saya coba untuk memimpin. Bagi yang beragama selain Islam, untuk menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul kitab Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li kulli wa taqabbal. Allahumma atimna wa husna. Rabbana taqabbal innaka as-sami'ul 'alim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawafana. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa sahabina kama rabbana ja'al aqwa zakal wa ya Allah, kami di sini merencanakan suatu program untuk anak-anak didikan. Jadikan program ini terbaik bagi kami semua ya Allah. Jadikanlah apa yang telah kami lakukan di anak kebajikan kami ya Allah, sehingga kelak dalam bertanggung jawab kami bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya seterusnya. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami ini, mudahkanlah segala kami dan berikanlah kesehatan kami, baik lahir, batin, pikiran, jasad, atau hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Retno. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 9 Tulang Bawang Tengah yang saya hormati. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi dari rencana tindak lanjut. Di sini ada rencana program berbasis proyek. Judulnya Makat Dasi. Makat Dasi itu adalah kepanjangan singkatan dari mengembangkan bakat melalui gerakan senam asik. Di situ biasa kita pakai akronim ya, musiknya pakai akronim sekarang kita ikut-ikutan. Kemudian kaitannya dengan hal ini kita bisa nanti proyek ini akan kita tampilkan pada kegiatan gelar karya P5. Kemudian yang pertama latar belakangnya, jadi kegiatan ini adalah rendahnya motivasi siswa. Jadi kalau siswa ini senang itu kan pasti masih ada yang kurang semangat kira-kira gitu. Juga kemudian memaksimalkan apa-apa yang ada di sekolah kita supaya aset yang ada di sekolah kita itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ada beberapa siswa itu yang memang senang dengan gerakan-gerakan senam maupun menari. Nah, biar kita motivasi, kita fasilitasi supaya mereka itu bisa lebih bersemangat lagi, supaya potensi dan minat mereka itu menjadi karakter di sekolah kita agar kegiatan seperti ini. Kemudian tujuan program ini melaksanakan P5 sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah atau komunitas. Kemudian mengembangkan minat siswa untuk melaksanakan kegiatan senam nanemu atau senam asli ibadah. Jadi nanti senam ini yang akan kita peragakan atau kita lombakan untuk anak-anak itu senam nanemu. Kemudian selanjutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan yang tujuan. Dalam kurikulum Merdeka ini kita dituntut memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian kita harus membuat terobosan atau inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kita bisa efektif, maksimalkan aset dan sesuai dengan minat peserta didik sehingga berorientasi penuh kepada peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan P5 disesuai dengan kondisi sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah untuk mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, garis besarnya intinya kita melaksanakan program ini, di sisi lain kita melaksanakan P5, di sisi lain kita melaksanakan meningkatkan minat bakat anak supaya kita lebih aktif, kondisi sekolah bisa lebih kondusif, lebih bersemangat anak-anak terhadap sekolahnya. Apalagi kita di sini juga membiasakan untuk bersenam ria dengan senam nanemu di bawah. Senam ini adalah senam asli daerah kita supaya membudaya di sekolah kita.
Kemudian selanjutnya adalah struktur program dan mitra. Program kegiatan ini termasuk kurikuler. P5 kemudian dilaksanakan, yang dilombakan adalah kelas 6. Kemudian program akan dilaksanakan untuk memperingati Haornas dengan nama program adalah Makat Basic atau mengembangkan bakat dengan gerakan senam asik. Di sini guru BJOK melakukan kolaborasi dengan semua guru. Artinya kita nanti peserta didik dibagi kelompok, kemudian ada guru yang mendampingi dari kelompok-kelompok tersebut. Misalnya di sini guru kelas 6 itu bertugas memfasilitasi, mengarahkan dan membimbing siswa dalam anak-anak itu untuk menghafalkan senam. Kemudian guru kelas 1 dan 3 nanti mendampingi per kelompok. Artinya kalau kelas 6 ini secara global, kalau kelas 3 itu per kelompoknya, kelas 1 sampai kelas 3 dibagi per kelompok. Nah, guru kelas 4, 5, 6 itu sebagai juri nanti ketika ditampilkan. Nah, kemudian guru mapelnya, guru PAI, guru bahasa Lampung bisa membantu mengkondisikan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 itu sebagai penonton atau supporter. Jadi dikondisikan nontonnya di mana supaya kondusif. Karena biasanya kalau gelar karya kita kan akan tampil di halaman gitu kan. Jadi anak-anaknya kita carikan tempat yang nyaman supaya sudut pandangnya lebih enak. Kemudian selanjutnya itu kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki guru kelas, ada guru kelas 6 yang kompeten. Maksudnya guru kelas 6 ini kan kalau kita lihat ada Bu Reni, ada Bu Juliana, dan mereka itu aktif dalam kegiatan, pastinya supaya lebih semangat lagi gitu kan. Jadi bisa memfasilitasi daripada anak-anak didiknya di kelas 6. Kemudian kita juga nantinya harapan kita ketika senam itu menggunakan kostum budaya daerah atau pakaian adat. Nah, kemudian selanjutnya pelaksanaannya adalah di lapangan sekolah atau di halaman. Dan kemudian kita pakai sound system. Kemudian melini di situ ada supporter yang menonton di halaman. Dan pastinya kegiatan ini akan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada di situ anggaran yang dibutuhkan, pastinya mudah-mudahan beliau tidak justru mendukung gitu, tidak menghambat proses ini. Karena alhamdulillah kemarin obrolan yang bagus ini bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah rencana evaluasi. Semua guru termasuk kepala sekolah akan melakukan evaluasi secara bersama-sama dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Peserta didik kelas 6 dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap guru mendampinginya, memfasilitasi. Kelas 6 termasuk masalah atribut atau pakaian mereka yang akan mereka gunakan. Kemudian 4 orang guru, itu guru kelas 4 dan kelas 5 sebagai juri akan melakukan evaluasi atau sebagai juri pada kegiatan tersebut sudah sesuai atau belumnya. Kemudian intinya dilaksanakan penilaian. Guru PAI dan guru mapel lain di sini bahasa Lampung mengkondisikan siswa kelas 1 sampai kelas 5 adalah sebagai supporter dan harapannya supaya tidak mengganggu pelaksanaan lomba. Jadi dikondisikan sedemikian rupa sehingga anak-anak itu bisa menonton dan memberikan dukungannya. Kemudian kemungkinan tantangannya di sini dalam pelaksanaan kegiatan ini pastinya akan ada tantangan dalam pelaksanaan kegiatan Kelima Sehat Jawa Ragaku melalui senam dan motivasi. Tantangan yang dihadapi adalah siswa laki-laki seringkali mereka itu kalau disuruh senam biasanya sering lupa atau sering main-main gitu ya. Biasanya kalau perempuan kalau sekali dikasihkan instruksi akan nurut, tapi kalau yang laki-laki ini kadang main-main. Mungkin
tantangan kita adalah mengkondisikan anak-anak tersebut. Kemudian caranya bisa berkolaborasi dengan guru lain supaya karena kita kelompoknya dibagi tidak cuma ini satu atau dua, banyak kelompok sehingga kita berkolaborasi dengan guru lain sehingga guru yang lain bisa membantu kita mengkondisikan baik itu secara terus menerus atau bergantian untuk mendampingi anak-anak itu ketika latihan sehingga latihannya bisa kondusif. Bisa nanti latihannya kalau mungkin yang rumahnya dekat bisa istilahnya sore, tapi kalau yang rumahnya jauh langsung pulang sekolah latihan sebentar bisa. Intinya dikondisikan. Ya, selanjutnya terima kasih. Itulah tadi presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai program tersebut. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bayu atas pemaparan materinya. Kita beri apresiasi dulu ya Bapak Ibu. Kita berikan tepuk keren. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren dulu. Ya, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kita untuk yang sesi pertama yaitu saya ambil 2. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas dipersilakan untuk bertanya mengenai kegiatan ini. Kak Eko? Proyek ini cukup baik dalam rangka kita mencintai daerah kita sendiri dengan lomba senam asli Tulang Bawang Barat. Nah, di sini ada beberapa hal kisi-kisi untuk penilaian karena berkaitan dengan juri, penjurian dan lain sebagainya. Tapi di sini kita tidak dijelaskan teknis dari penilaiannya. Bagaimana kemudian penampilan dari peserta didik ini kita beri motivasi, apakah kita kasih yel-yel atau bagaimana sehingga nanti dalam penampilannya cukup sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh kita bersama akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Nono. Langsung saja saya jawab. Di slide memang tidak saya tampilkan, jadi mengenai kriteria penilaian itu yang ditanyakan Pak Nono ya. Jadi kita pakai yang umum saja Pak. Nanti bisa kita sepakati bersama. Yang namanya senam di sini kan ini acara kita loh, kita bebas mau kriterianya seperti apa kita diskusikan. Misalnya yang pertama yang pasti kompatan, kemudian nanti mengenai atribut, kelengkapan atribut atau keunikan atribut. Kemudian selanjutnya mengenai teknis gerakannya itu kita menyesuaikan aja. Kita nggak kaku-kaku yang harus seperti ini enggak. Nanti yang sebagai juri ini guru kelas 4 dan kelas 5 bisa saling berkoordinasi kan ada 2 ini ya. AP berarti 4 orang bisa saling berkoordinasi. Kira-kira kriteria penilaiannya ini apa saja sih seperti yang disampaikan tadi. Cuman poin pentingnya di sini yang pertama adalah satu, ini adalah gerakan pasti daripada senam batu baba. Yang keduanya adalah ikonik yang kita tampilkan adalah budaya daerahnya. Nah, jadi semakin mereka kreatif, semakin mereka itu menunjukkan sesuatu yang membuat kita, oh ini bagus, itu poin plus untuk mereka. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih kepada Pak Arman. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, bisa kita intern aja gitu, kira-kira seperti itu. Baik, untuk yang lain
Bu Siska, kalau ada yang ditanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini, gimana sih cara Bapak untuk meningkatkan apa sih anak-anak itu biar semangat? Karena kan setiap hari Jumat itu kita senang tuh Pak, masih ada anak yang main, masih gimana nih cara Bapak untuk meningkatkan minat anak itu biar lebih semangat lagi? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Ini memang masih saya rahasiakan tadi, tapi ditanyakan, tapi ya inilah. Jadi di sini kan lomba, biar anak-anak semangat. Kita tunjukin nanti hadiahnya ini loh. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita pancing pakai hadiah nanti, juara satunya adalah hadiahnya misalnya tas sekolah. Gitu. Nah, misalnya kemudian atau yang sifatnya karena ini berkok yang bisa dimanfaatkan untuk mereka, misalnya buku dan peralatan tulis, intinya kita pancing mereka pakai hadiah. Masalah nanti itu dari mana bisa kita diskusikan. Jelas anak-anak itu udah biasa. Kalau nggak ada penyemangatnya biasanya kalau nggak ada nanti capek lah apa biasa anak-anak. Tapi kalau ada hadiahnya nanti wah ini semangat supaya kita bisa dapat hadiah. Kira-kira itu. Jadi intinya kita pancing mereka pakai hadiah biar tambah semangat lah. Ya, terima kasih. Waduh, ada tanya? Berapa? Boleh tanya? Ya, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Anu? Cukup? Bu Reni? Jika tidak ada pertanyaan, Saya tambahkan sedikit. Jadi intinya Bapak Ibu, ini untuk mungkin ke depan. Jadi rencana kita, rencana tidak lanjut ini mungkin nggak hanya kelas 6, karena kita itu kelas 6 nantinya kan akan lulus. Nah, sementara integrasinya di mana? Nah, bisa kita nanti adakan di kelas 5 sama kelas 4 gitu. Jadi bisa nanti kita rolling lah yang tadinya kelas 6, kita rolling kelas 5, kelas 4 untuk di selanjutnya, supaya yang bisa itu gak hanya kelas 6 aja, kelas 5 pun bisa, kelas 4 bisa, sehingga di setiap kegiatan kita itu yang rutinitas kita itu di hari Jumat bisa kita tampilkan anak-anak di depan itu tanpa ibaratnya kita bingung nyari siapa nih yang harus ini, siapa sih di luar guru yang membantu sebagai instruktur. Kita punya anak-anak yang memang mereka itu sudah hafal dengan gerakan-gerakan senam pada waktu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di berikutnya bisa kita kreasikan senam ini. Mungkin sekarang senam harmoni, nah selanjutnya bisa senam yang lain, senam kreasi mereka misalnya. Jadi apa ya, sifatnya kita itu fleksibel, atau demi meningkatkan kredibilitas sekolah kita ini apa sih gerakan-gerakan yang kita tunjukkan ke masyarakat, supaya apa yang ada di sekolah ini bisa sampai ke masyarakat. Oh itu loh di sana sekolahnya aktif. Oh itu loh di sana ada kegiatan seperti ini. Sehingga anak-anak kita ini lulus dari sekolah ini nggak cuma kosong-kosong doang. Ada poin plusnya. Oh setelah sekolah di SD 9 ini anak-anak ini ternyata punya keterampilan baru. Gitu. Seperti yang kemarin disampaikan, ada program literasi dari guru-guru, ada program membaca 15 menit, ada program membaca Al-Quran ya, Iqra dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan hafalan surat-surat pendek atau juz 30 itu sangat bagus sekali. Sehingga ketika anak-anak ini sudah berjalan di dalam sekolah kita, kemudian prosesnya sudah berjalan baik, nantinya keluar dari SD ini paling tidak kita sudah memberikan bekal semaksimal mungkin, sehingga mereka itu, oh iya, saya bisanya dulu itu waktu sekolah di SD 9, ada kenang-kenangannya. Jadi kita tampilkan poin plus kita, karena terus terang di lingkungan kita itu kita persaingan pendidikan itu sangat ketat.
kita di sini ada sekolah lain yang mungkin dia berbasis agama, kemudian mereka lebih kelihatan elit karena mereka swasta gitu. Tapi justru kita jangan kalah dengan kita itu dibantu oleh pemerintah dan bos ada, ya kita manfaatkan sebaik mungkin supaya kita nggak kalah kualitasnya dengan mereka, walaupun kita gratis gitu. Kita justru poin plus, kita itu sekolah gratis, di situ program-programnya ya kita jangan kalah. Kalau misalnya mereka tampilkan dari sisi keagamaannya, kita juga punya. Apa yang kita nggak punya, kita benahi lagi. Mungkin dari situ bisa menjadikan kita ini sebagai satuan pendidikan yang kata masyarakat, wah itu loh saya senangnya anak saya itu supaya sekolah di SD 9, menjadi daya tarik kira-kira seperti itu. Saya rasa kalau sekolah kita itu dikenal masyarakatnya kita senang semua ya, nggak ada yang kita itu nantinya kalau dikenal yang baik terus, kalau yang kurang baik kan pasti justru kita merasa malu. Tapi kalau dikenalnya baik, oh gitu loh, siswa SD 9 sekarang udah pada bisa ngaji, sekarang senangnya udah bagus-bagus, sekarang pembacanya sudah pada lancar-lancar kelas rendahnya. Jadi poin-poin plus itulah yang kita tuju gitu. Jadi bukan kita muluk-muluk atau apa ya, tapi salah satu tujuan misi-misi kita adalah ya menjadikan sekolah kita itu menjadi siswa yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak karimah atau berbudi seperti luhur. Jadi itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Oke, ada lagi? Coba ibu. Dia penjelasan mengenai tugas-tugasnya cukup jelas ya. Nanti yang kelas 6 ini, karena kelas 6 yang mau ditampilkan, sehingga guru kelas 6-nya ya memfasilitasi nantinya bagi kelompoknya dulu, kemudian bisa dikasih nama kelompoknya, orang-orangnya supaya tidak rebutan. Karena kalau kita bagi dulu, biasa anak-anak ini susah bagi kelompok, maunya yang laki saya sama segitu, saya sama segitu gitu. Kemudian masalah juri tadi sudah disampaikan Pak Tno, sudah kita diskusikan mengenai kriterianya, bisa nanti kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, yang kelas 1 sama kelas 3 ini udah paham belum? Wali kelas 1 yang mendampingi kelompok. Maksudnya waktu latihan itu nungguin gitu, latihan. Jadi gantian, karena ada 6 orang kan, kelas 1A, kelas 1B, kelas 2AB, kelas 3AB. Jadi kalau latihannya tiap hari kan bisa gantian satu orang setiap hari. Guru mapelnya cukup jelas, yang mengkondisikan supporter. Ya, kelas gurunya yang jadi guru kelas 4 dan guru kelas 5. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 semuanya supporter. Ya meramaikan. Guru mapelnya mengkondisikan supporternya sekaligus jadi supporter. Iya. Cukup ya, Bapak Ibu. Cukup. Nanti kalau ada yang berkenan bisa. Secara teknis kita dapatkan bersama kemudian, Pak. Oke, siap. Jadi terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SD 9 Tulang Bawang Tengah. Itulah tadi rangkaian daripada rencana tindak lanjut kami dari program diseminasi BCOK atau peningkatan kompetensi guru BCOK, PKG BCOK. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar, dan mungkin selanjutnya kalau sudah terlaksana tidak cuma dalam sekali aja ya. Selanjutnya bisa programnya berlanjut. Mungkin ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi pemaparan dari Kak Bayu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri